Senang? Saya tanya senang dalam hadirat Tuhan? Harus senang. Baik. Ya, Ciakam datang. Ambil tempat yang baik Ciakam. Oke, shalom semuanya. Enggak ada orang. Shalom semuanya. Itu marah itu. Baik, kita bersyukur karena dapat kesempatan yang luar biasa. Ya, nanti jam 18.30 WIB yang mau gabung lagi belajar, ayo. Tapi Zoom-nya bukan pesat ya. Ada yang lain saudara bisa lihat. Baik, saudara ikuti di rumah juga. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh belajar. Ya. Ada dua ayat yang kita mau lihat lebih dulu supaya kita tahu kita mau belajar ke arah yang mana dalam hidup ini. Di Zoom ya, yang Instagram apa aja. Yang pertama kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Udah, kita baca sama-sama. Atau yang kurang maju lagi? Atau apa yang maju sih? Udah Pak, aman. Udah. Ayo kita baca sama-sama. Yang di belakang bisa kelihatan Ibrani 12 ayat 2, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya. Stop dulu. Melakukan apa? Melakukan apa saja. Ya. Melakukan apa saja. Nah, konsep melakukan apa saja ini harus kita lihat ya apa saja. Ngerti nggak? Artinya apa saja itu ngerti nggak? Loh, ayo saya tanya, apa itu apa saja? Yang di rumah juga boleh jawab, nanti Eki yang akan bacakan. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Apa saja. Apa saja itu apa? Segala hal. Jangan bilang apa saja lagi. Segala sesuatu, nggak ada perkecualian. Maaf, saya ambil contoh yang jelek. Orang yang mau melakukan kejahatan. Ya, perhatikan, orang yang mau melakukan kejahatan, dia harus fokus gak? Loh, cepetan jawab ini. Orang mau berbuat jahat sekalipun harus fokus. Ya, harus terarah. Saya nggak tahu siapa masih ingat tahun yang lalu Pak Yansen pernah memberikan ilustrasi bagus. Sinar matahari yang terpencar ke alam semesta ini panas atau tidak? Jawab, panas atau tidak? Tidak. Sinar itu akan bisa lebih panas lagi kalau diarahkan ke suatu fokus, sehingga sinar itu bisa melelehkan baja. Mengerti? Pakai apa ya? Apa istilahnya itu? Lensa khusus. Bayangkan matahari yang begitu luar biasa, terpencar sinarnya, tapi bisa dibuat fokus dengan lensa. Saya nggak tahu istilahnya apa itu ya. Dan suryakanta ya dalam istilah itu. Nah, di dalam ilmu fisika itu bisa dibuktikan. Jadi sinar itu diarahkan ke satu titik. Wih, baja pun terbakar. Betul. Nah, ini yang kita mau lihat. Marilah kita melakukannya. Lakukan apa? Apa saja. Jadi kalau ada orang bisa berhasil berbuat jahat, kok gak enak kedengarannya. Tapi ada gak orang berhasil berbuat jahat? Ada. Ini contoh yang lagi gempar di Indonesia, yang di kepolisian ini berhasil karena fokus, karena terarah.
tidak terdistraksi, tidak terpengaruh, tidak tergoda, tidak bias. Satu tujuan. Nah, anak-anak jangan ribut ya. Halo, anak-anak, ayo mamanya, papanya mana itu? Suruh diam anaknya. Ayo anak-anak, diam dulu ya. Opa mau bicara sebentar. Ayo, diam dulu. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami banyak kegagalan, karena orang itu tidak fokus, tidak terarah ke tujuan utamanya. Terlalu banyak yang dilihat dan yang diinginkan. Anak-anak, kalian di asrama, khususnya kalian anak-anak Papua asli, ingat, kalian belajar fokus di asrama, punya tanggung jawab supaya kalian bisa berhasil jadi orang Papua yang hebat, orang Papua yang disegani orang Papua yang dihormati, orang Papua yang dihargai, orang Papua yang dianggap. Jangan mau jadi anak Papua yang diremehkan karena kegagalan dalam hidup kalian. Nah, saya ulangi lagi, kalau ada orang berbuat jahat bisa berhasil karena fokus menuju sasaran ini. Nah, firman ini berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada satu titik. Kalau ini kita sebagai anak-anak Tuhan, maka fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Wih, pintar. Harus fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Nah, kalimat yang bagian B itu ada satu kata yang saya mau katakan. Sama Tuhan Yesus dalam tugasnya yang dia terima dari Bapa di surga, dia fokusnya pada penderitaan, fokusnya menderita untuk memikul salib, fokusnya dia mengabaikan kehinaan. Dia terhina gara-gara siapa? Gara-gara kita. Bayangkan kalau dia terhina gara-gara kita, lalu terganggu dengan rasa terhina itu, lalu dia nggak terima, kira-kira kita jadi apa? Ayo kita jadi apa? Nggak mau jadi apa? Dendeng, enak dendeng masih ada rasanya. Betul nggak? Jadi apa? Jadi apa? Tolong. Jadi apa? Adik, ini anak kecil jawab. Takut. Bukan. Oh, kita masuk neraka. Kalau Tuhan Yesus gak fokus kepada tugasnya, waktu Bapa di surga menyuruh Tuhan kita menderita, gak fokus, rencana Tuhan bubar dan kita tidak akan diselamatkan. Ini ayat yang pertama. Ya, saya akan uraikan. Apa saja, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus, enggak kemana-mana. Distraction, secara bahasa Inggrisnya, terganggu, enggak bisa konsentrasi. Ketika pertama kali tahun 96 saya menyekolahkan pilot yang pertama itu. Nah, di situ saya belajar. Salah satu yang diminta oleh seorang yang bisa dinyatakan lulus pilot
yaitu konsentrasi dalam menerbangkan pesawat. Konsentrasi, tidak boleh terganggu dengan apapun juga. Contoh ketika pilot itu sedang di cuaca yang buruk, goncangan pesawat luar biasa, maka pilot harus fokus kepada penumpang yang dia bawa. Selalu mikir bagaimana keselamatan penumpang itu. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus di kalimat yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Nah, ini contoh saja, ilustrasi. Bayangkan kalau ada seorang pilot yang belum menikah tapi sudah tunangan, berarti punya pacar. Ketika dia menghadapi cuaca buruk, dia hanya bayangkan kawin gak ya, kawin gak ya. Kira-kira jadi apa pilot pesawatnya? Ayo, jadi dia gak konsentrasi tapi mikirin gimana pacarku ya, aduh bagaimana. Ngerti gak ilustrasi ini? Kalau kita gak fokus, ada pengorbanan. Walaupun dia juga anak tunggal misalnya, dia mikir mamanya, tetap tidak boleh. Konsentrasinya dalam pada penumpang yang dia bawa di pesawatnya itu. Maka dengan sigap dia dengan cepat harus mengambil keputusan. Nah, saya harap sampai penjelasan ini semua kita tahu bahaya sekali. Nah, contoh lagi, ini kecil tapi fatal. Seorang sopir pengemudi mobil, ya, lengah 1 detik saja. Biasanya pengemudi itu lengah, nggak konsentrasi, nggak fokus. Biasanya kalau zaman sekarang itu gara-gara HP. Ya, perhatikan baik-baik. Di dalam ilmu fisika, dengan kecepatan sekian puluh kilometer per jam, beda-beda, 30 km per jam, 40 km per jam, 60 km per jam, itu pernah dihitung. Lengah 1 detik saja, itu nyimpangnya bisa jauh. Bahaya sekali. Nah, maka itu semua penyebab kecelakaan kendaraan, khususnya darat, mobil, hari-hari terakhir ini biasanya konsentrasi pengemudi yang distract, yang terganggu, dan seringkali gara-gara HP. Contoh lagi, pengemudi lagi menuju ke rumah pacarnya, terus minta video call. Ngerti nggak ilustrasi? Kira-kira ngapain dia? Apa, ayo coba jawab. Kira-kira kalau dia terima video call itu dari pacarnya, bunuh diri. Betul nggak? Dan yang mati belum tentu dia saja, bisa yang lain yang ketabrak. Nah, saya harap contoh-contoh ini menyadarkan setiap kita. Sekarang saya mau tunjukkan gangguan-gangguan si jahat dalam perjalanan hidup kita. Saya mulai dari seorang suami, seorang kepala keluarga. Kalau seorang suami, seorang kepala keluarga tidak fokus untuk mikirkan nasib dan keadaan keluarga, tapi terganggu, diarahkan, distract. Itu bahasa Indonesia tempat apa ya? Ya terganggu itu kurang kuat apa ya? Dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain. Ngeri keadaan keluarga.
maka itu sangat biadab. Maaf saya pakai kata ini, sangat biadab. Kalau ada seorang suami dan ayah, ketika dia melihat anak-anaknya sudah mulai kelihatan berhasil, dan ayah ini sudah tidak mikir lagi untuk mencari biaya buat kehidupan anak-anaknya, karena sudah mulai mapan, belum sempurna. Tapi ayah ini dialihkan perhatiannya untuk kembali ke hidup yang lama sebelum dia menikah. Saya tanya, keluarganya akan jadi apa? Kacau, apalagi cepat berantakan. Apa? Kekal. Kalau bantuin, dia ngomong apa? Tertekan. Oh, bertengkar. Hebat kamu jawab terus. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Jadi digil kalian. Oh iya Pak. Kelas 3 SD jawab terus tadi. Yang tua-tua ini. Malu sama anak kelas 3. Siapa namamu? Ruben. Fam apa? Uber. Ya pokoknya begitu sudah. Fam apa? Kamu fam apa? Yarina. Ya, anak kelas 3 SD loh. Jadi jawab terus dia. Hebat. Maka itu saya katakan, kalau ada seorang ayah merasa tanggung jawabnya sudah hampir selesai karena anak-anak sudah bisa mandiri, lalu ayah ini mikir dirinya sendiri, mencari kesenangan kepuasan buat dirinya sendiri, saya katakan itu biadab. Maka itu kita harus tahu melakukan apa saja dalam hidup kita ini, fokus kita ke siapa dan kemana. Nah, saya harus ngomong kasar kepada setiap saudara yang masih sering ke-distract, sering dialihkan perhatiannya oleh si kunyuk, sehingga seorang gak bisa konsentrasi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, menjadi orang percaya, teman sekerja Tuhan. Yang paling sering setan mengalihkan perhatian saudara. Saya gak berkata kita. Kenapa saya gak berkata kita? Bukan saya sombong, karena saya kenal betul cara kerja si kunyuk itu untuk mengalihkan konsentrasi atau fokus saya dalam menyelesaikan panggilan Tuhan. Tolong catat, satu, itu tersinggung. Catat itu. Ternyata masih banyak orang-orang goblok di antara kalian. Dalam nama Yesus, yang tersinggung itu orang. Apa itu orang-orang goblok di antara saudara? Gampang tersinggung. Sadar. Sama seperti orang sedang nyetir, 1 detik saja lengah, dialihkan perhatiannya bukan kepada jalan. 1 detik dengan kecepatan sekian kilometer per jam, itu fatal. Sama ketika saudara dipanggil sebagai rekan sekerja Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Saudara sebagai guru, sebagai apa saja dalam panggilan, saudara sebagai donatur, orang yang dipercaya keuangan, tersinggung karena kata-kata orang, tersinggung karena perbuatan orang, itu merusak, menghalangi konsentrasi saudara
untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Maka itu saya ulang terus, melakukan apa saja harus fokus. Yang berikut, iri hati. Iri hati itu cara yang paling mudah untuk mengalihkan perhatian saudara dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dua dulu. Coba saudara mikir lalu jawab. Kira-kira betul atau tidak? Dua hal kecil ini tersinggung dan iri hati. Kecil. Kalau berzina itu besar. Ya, membunuh itu besar. Tapi ini yang kecil kita perhatikan. Coba jujur. Betul atau salah? Kalau saudara dialihkan perhatian saudara kepada fokus pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, lalu ada orang yang menyinggung, perhatikan baik-baik, bisa bubar. Nah, yang masih muda tersinggung, yang masih muda sakit hati, yang masih muda terpengaruh oleh perkataan, perbuatan orang lain, jangan salahkan orang itu. Loh, dia yang salah kok. Kenapa nggak disalahkan? Nah, justru saudara yang sedang dididik oleh Bapa di surga. Loh, dididik untuk apa? Saya nggak salah, dia yang salah. Kenapa dia nuduh saya begitu? Kenapa dia ngatain saya begitu? Kenapa? Karena jawabannya, kalau tidak Tuhan izinkan seseorang itu mengganggu, mengalihkan perhatian saudara, saudara tahu nggak bahwa saudara belum punya hati Yesus untuk suka mengampuni? Ngerti kalimat ini? Loh, cepatkan jawab, betul atau tidak? Kalau saudara masih suka menyalahkan, bereaksi negatif kepada seseorang yang berbuat negatif kepada saudara, bagaimanapun juga yang salah bukan orang itu, saudara yang salah. Berarti saudara belum memiliki karakter Yesus yang suka mengampuni. Betul? Ya, jadi jangan salahkan orang itu. Saudara mesti berubah. Hari-hari ini orang dibuat takut lagi. COVID-19 punya nama baru lagi. Orang ajar betul saya takut ada nama lagi. Terus namanya susah lagi diingat. Nah, lihat konsentrasi. Menghadapi katanya ya, saya sih nggak terlalu percaya. Itu orang cari duit lagi supaya vaksinnya lama. Kurang ajar betul ke orang. Tapi begini maksudnya, mana yang seharusnya kita fokus? Fokus kepada virus itu atau fokus untuk menaikkan imun kita? Ayo, betul yang mana cepat? Nah, menaikkan imun kita. Jadi gak usah takut dengan virus. Bahkan sejak bulan Juli yang lalu, saya sudah berkata kepada banyak orang yang saya temui, gak usah takut walaupun kita harus berjaga-jaga. Semua penduduk bumi sudah kena virus itu semua, gak ada yang lolos. Walaupun gak perlu dites. Ada
Ada yang bertanya, kok bisa begitu? Habis kita sudah kumpul begitu banyak orang, sudah kemana-mana. Betul? Lah tapi kenapa aku nggak merasa? Nah, karena imun kita kuat. Jadi gak usah takut. Nggak ada seorang pun manusia di dunia sejak Juli 2022 ini yang nggak pernah terpapar COVID-19. Yang membedakan cuma karena imun kita kuat. Nah sudah selama 2020 sampai 2022 kan sudah belajar. Harusnya semua kita sudah jadi ahli virus kita ini sekarang. Oh enggak, amin. Betul enggak? Kenapa jadi ahli virus? Sudah kumpul tiap hari. Bagaimana tidak? Maka itu fokus kita bukan kepada COVID-nya, kepada, ayo jawab, kepada kekebalan tubuh kita ini yang kita perlu tingkatkan. Bukan dengan vitamin, suplemen. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau hati kita gembira terus, waduh luar biasa. Kita bisa konsentrasi. Itu prinsip yang luar biasa yang kita harus miliki dalam hidup. Nah ingat, 2 bulan lalu saya viralkan itu karena saya dapat tulisan dari seorang profesor, dokter, ya, siapa namanya lupa, Hopkins, ya. Nah ternyata kalau di dalam jiwa kita ada kekuatan cinta kasih, wih itu luar, masih ingat ya yang saya viralkan? Maka kekuatan orang itu pakai ukuran hertz, ya, itu bisa di atas 700. Nah kalau orang itu punya kekuatan cinta kasihnya di atas 700, maka orang itu kemungkinan sakit kecil sekali. Bahkan kalau orang itu punya kekuatan cinta kasih di atas 700 Hz ukurannya, justru dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk ikut sehat juga. Wah itu tulisan bukan Kristen, tidak. Itu secara fakta umum. Maka itu kalau saudara tertipu, kedistract, dialihkan perhatian dengan tersinggung dan iri hati, ya goblokmu sendiri. Saya tahu banyak orang gak suka kalau saya berkata goblok, tapi saya tetap akan ngomong karena banyak orang goblok. Setuju? Loh, iya toh. Kalau kita pinter, gak akan tersinggung. Nah yang masih bisa tersinggung, kita yang goblok-goblok itu marah. Serius. Heran ya kok ada itu loh orang bisa gampang tersinggung. Itu dia. Maaf ya saya kalau ngomong ini kasar, karena saya mengasihi saudara. Tersinggung sedikit saja, saudara tahu itu perlu waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan tersinggung itu. Loh, betul kan? Orangnya sudah minta maaf berkali-kali, enggak mau terima karena masih tersakiti hati. Begitu pula iri hati. Ini belum yang besar-besar, ini kecil-kecil. Udah, nomor 3 setelah tersinggung iri hati, khawatir. Khawatir itu menurunkan imun. Catat, khawatir itu punya saudara kembar namanya was-was. Betul? Mereka kembar 3. Khawatir, was-was, jangan-jangan. Tolong catat itu. Kalau saudara pelihara 3 kakak beradik kembar ini, engkau cepat mati tahu. Sungguh. Khawatir, was-was, jangan-jangan itu mendistract saudara, mengalihkan perhatian saudara, gak bisa fokus. Sungguh saudara, wah itu gangguannya
luar biasa. Maka itu jangan izinkan si kunyuk itu mengalihkan perhatian saudara ke hal-hal yang gak penting. Nah, orang yang dikenali oleh si setan, saya mau pakai kalimat ini, orang yang dikenali oleh si setan, yang dihafalkan kelemahannya oleh si setan, saya pakai istilah, maka orang itu membernya neraka. Tahu kata member? Ya apa itu? Anggota. Bukan itu maksud saya. Kalau saudara jadi member satu produk, catat, setiap kali ada produk baru saudara di WA. Lu kok nggak amin? Di WA untuk apa? Ditawarkan produk baru. Goblok. Nah si gobloknya si goblok ini diterima produk baru. Oh ya, silakan kirim. Lu ngerti nggak ilustrasi ini? Maaf ya. Maka itu saudara-saudara yang sering kontak saya hanya dengan ngomong saya tersinggung dengan dia, saya kok iri hati dengan dia. Saya akan jawab goblok kamu. Maaf. Saya nggak akan ngeladeni, buang-buang waktu. Saya berkata kepada saudara yang masih bisa tersinggung, masih bisa iri hati, masih bisa khawatir, was-was, jangan-jangan saudara nggak layak jadi murid Yesus dan saudara nggak layak jadi teman sekerja Yesus. Karena saudara malah mengganggu proyeknya Tuhan yang besar. Catat itu. Saudara jadi pengganggu, saudara jadi pengacau. Sambil mendengar ini, biarlah masing-masing kita terus memeriksa diri, konsentrasi. Marilah kita melakukan apa saja dengan mata yang tertuju kepada satu tujuan, Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan yang lain-lain. Yang berikut, masalah uang. Wah, sumbernya lagi. Masalah. Berapa kali kita mendengar Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, bukan uang, catat. Maka itu gak usah sibuk. Ya gak usah sibuk. Misalnya jatah saudara tetap diambil, berarti bukan jatah saya. Percaya itu. Saudara, dalam hidup ini sungguh luar biasa. Ya, saya cuma cerita saja. Tapi saya harap tidak ada saudara mikir yang macam-macam. Karena saya nggak pernah khawatir soal apa saja selain Tuhan Yesus. Apa saja selain Tuhan Yesus boleh hilang dan bisa hilang dari hidup saya. Ngerti maksudnya? Apa saja. Dan saya tidak akan terpengaruh. Apa saja. Satu yang gak boleh hilang, iman saya kepada Tuhan Yesus. Yang lain ketemu saya pasti sakit hati. Berbahagialah saudara kalau bisa membuat setan sakit hati. Enggak. Karena kalau saudara nggak bisa membuat setan sakit hati, nah ini artinya setan pas sakit hati saudara terus. Nah, itu yang goblok tadi itu lagi.
Maaf. Gampang toh hidup seperti itu. Buat catatan sakit hati. Keren loh. Aduh, saya ini senang kalau bisa melihat catatan sakit hati gara-gara saya. Nggak pusing dengan dia. Kok kayak nggak pernah ini. Ya, maka itu apa saja bisa hilang dan boleh hilang. Siapa yang nggak boleh? Tuhan Yesus. Karena dia adalah segala-galanya. Akhirnya kalau cuma uang hal kecil atau hal kecil, ini cara kita hidup dalam Tuhan untuk apa saja. Nah, maka itu sebelum saudara sampai kepada suatu tingkatan, saya ulangi, sebelum saudara sampai pada satu tingkatan bahwa Yesus itu segala-galanya, berarti saudara masih ada yang lain selain Tuhan Yesus. Betul tidak kalimat ini? Loh, saya tanya betul tidak? Temukan itu. Nah, ayat kedua, apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita? Ya, kalau kita nggak bisa menjaga hati kita dengan tersinggung, khawatir, maaf iri hati, khawatir dengan 3 saudara kembarnya tadi, was-was jangan-jangan, lalu uang kita masih terganggu. Percayalah, hati saudara nggak bersih dan nggak tulus. Catat ya, kalau saudara masih bisa terganggu, dialihkan perhatian saudara, nggak fokus kepada Tuhan Yesus, maka hati saudara belum bersih. Ayat 1. Sebetulnya sudah hafal kita semua. Nah, saya nggak mau dan tidak akan pernah mau. Ya, baca sama-sama. Mazmur Asaf, cepat, 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Baik, bukan untuk semua anak-anaknya. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang tulus hatinya dan bagi kita yang bersih hati. Nah, karena si kunyuk hafal betul prinsip ini, berarti buat si setan gampang gak membuat saudara gak pernah merasa kebaikan Tuhan? Lo jawab, cepat ayo. Sangat. Setelah setan tahu ayat ini, bahwa satu-satunya hal yang membuat kita bisa merasakan, menikmati, memiliki kebaikan Tuhan, yaitu kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita tetap tulus dan tetap bersih. Maka setan tidak suka kita menikmati kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana cara setan membuat kita nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ayo, cepat jawab. Bagaimana cara mereka membuat kita nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Dengan mengotori hati kita. Bagaimana cara mereka mengotori hati? Yang tadi itu tersinggung, iri hati, khawatir, was-was, jangan-jangan uang di atas segalanya. Maaf. Jadi saudara ngerti enggak kenapa saya berkata itu orang paling goblok? Setan itu makhluk yang punya persediaan sampah nggak habis-habis. Ulangi, setan itu makhluk yang punya persediaan sampah yang nggak habis-habis. Betul atau salah?
Betul? Banyak sekali. Nah, saya punya ilustrasi, ingat hari Selasa kemarin Mighty Woman kita kumpul. Karena ini pernah terjadi. Ya, siapa pernah punya pengalaman atau tahu sebuah kejadian, ada tetangga nggak tahu itu di otaknya ada apa, nggak tahu, buang sampah ke halaman rumahmu. Bisa terjadi itu? Kalau saya tanya bisa nggak? Bisa. Sering juga ya. Nah, nggak tahu itu di otaknya ada apa, saya nggak tahu. Hari ini atau tadi pagi dia buang sampah ke halaman rumah saudara. Saudara nggak bereaksi. Besok dia akan buang lagi. Ayo cepetan, besok akan buang lagi enggak? Nah, 2 hari mereka buang sampah ke halaman rumah saudara. Saudara nggak bereaksi. Hari ketiga buang lagi enggak? Lama-lama bukan, rumah saudara jadi tong sampahnya tetanggamu. Betul? Maaf, ini orang goblok tadi. Maka itu ketika setan buang sampah sekali tadi pagi dengan tersinggung, saudara terima dan saudara ladeni orang yang nyinggung. Lu mau apa sekarang? Kenapa terlibat itu? Ngerti ilustrasi itu? Berarti saudara menerima? Saudara menerima sampahnya? Goblok? Apa jawab? Goblok tidak? Apa saya jawab? Sangat. Nah, itu dia. Ngerti gak ilustrasi ini? Jangan mau. Juga gak usah ribut, lempar balik ke sebelah. Harus begitu. Bukan dengan cara begitu buangnya, itu malah ribut nanti. Ya, pokoknya nggak mau lah. Nah, ini ilustrasi tadi. Jadi kalau ada orang jadi membernya setan, apa? Dapat upgrade, dapat update, terus ada produk baru pasti ditawarkan. Katalog, bagi katalog. Maaf ya, saudara. Jadi kalau setan buang sampah ke hidupmu, jangan apa? Oriflame, jangan Ernest ini ya. Ampun ya Ernest. Ya pokoknya jangan menjadi member setan. Nah, setelah kita tahu berapa waktu yang lalu, karena ada orang yang tahu kasus ini sudah. Dan saya betul-betul nggak kalah, saya menang. Ya kira-kira sejak bulan apa ya? Entah Mei lah, sejak bulan Mei, April Mei. Ada orang yang kenal saya sejak tahun 80-an. Ada yang sejak tahun 80-an. Sampai ada yang tahu ini mau urusan polisi, bilang ngapa? Tiba-tiba, dan kenalnya itu bukan kenal cuma tahu, kenal betul-betul. Sering pergi bareng saya, sering. Tiba-tiba dia kirim berita ke beberapa orang bahwa saya ada penggelapan uang dari donatur. Bayangkan ini orang yang kenal. Ya saya anggap dia lagi mabuk lah. Gak selesai sampai dia bilang dia punya data-data dengan lapor ke KPK. Wih keren saya. Bayangkan. Nah dari berapa orang yang dikirimi berita itu yang gak percaya, tapi ada yang percaya. Nah yang percaya pun saya latih. Ya ayolah dibuktikan. Begini begitu, saya beritahu ini ada bendara, saya punya sekian bendara. Ada yang percaya. Ya wajar, karena orang ini bisa berikan data-datanya. Katanya dalam minggu yang lalu
orang ini dalam masalah yang sangat berat dan dia minta tolong saya. Maka itu orang-orang yang tahu, hah, kamu tolong? Ya habis dia minta tolong dan saya masih bisa nolong, kenapa saya tolong? Saya, weh, yang tahu itu loh. Maka itu setan itu sakit hati dengan saya. Keren nggak kalau begitu? Waktu ada bule dari siapa ngomong jadi bule itu? Siapa yang? Siapa? Hobi lagi. Hobi lagi. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada orang yang mencuri uang saya. Dan saya tahu, saya tetap bisa kerjasama dengan dia. Keren gak? Ya sudah, pokoknya buat setan sakit hati. Enggak. Pokoknya kalau saudara nggak bisa membuat setan sakit hati, maka setan buat sakit hati saudara. Milih yang mana? Cepetan. Ayo, milih yang mana? Ayo, saya tanya, milih yang mana? Iya, buat setan sakit hati. Seneng loh saudara. Wih, akhirnya saya sedikit ketagihan membuat sakit hati setan. Keren gak kata ketagihan buat setan sakit hati? Gampang ternyata. Jangan ladeni sampah-sampah yang dibuang ke hidup kita. Tujuh, belajar mempercayai Bapa di surga. Belajar. Inilah Tuhan kita yang keren itu tadi. Betul? Kan begitu kata Tuhan Yesus. Berkati orang yang membenci kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Itu hukum yang luar biasa dan dunia gak bisa mengerti hukum. Jadi ingat, saudara akan dibuat oleh si kunyuk, tidak akan bisa menikmati, merasakan, mengalami, memiliki kebaikan Tuhan. Kalau hatimu belajar, kalau hatimu kotor. Gimana cara ngotori? Hal tersinggung, hal iri hati, hal khawatir, was-was, semuanya lah. Baru yang gede-gede, percamburan, perjinan, baru yang lain-lain. Tapi yang kecil-kecil itu kita. Ayat terakhir, Amsal 4:23. Kenapa? Papa nggak minta kita jaga apa. Tapi yang Papa minta cuma satu, jaga hati. Oke, baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah dapat terpancar kehidupan. Ayo dibalik. Kalau hati saudara tidak saudara jaga dan jadi membernya setan, dan setiap kali ada produk baru sudah ditawari, dan gobloknya yang menerima produk baru itu, maka yang keluar dari hati orang yang mau dikotori dengan sampah-sampah setan, yang terpancar apa? Kematian. Woi, ngeri sekali. Kematian. Maka itu ayo mulai hari ini saudara dan saya belajar menjaga hati. Lebih daripada apapun juga yang harus kita jaga dalam kehidupan. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup dengan konsep kebenaran ini, hidup ini akan jadi apa? Hidupnya akan jadi apa? Jadi luar biasa. Kemana-mana kita bisa gampang jadi berkat. Hari Selasa yang lalu, pertama kali dengan Ci Luis, dengan Vido, kami ngeliat bangunan asrama baru. Oh ya, kalau saudara setuju,
Ido memberi nama asrama baru itu Yerusalem. Jadi yang Gilgal biar kita Gilgal, namanya nggak usah dibawa, nanti saudara putus. Nah pas kami lagi keliling-keliling, tiba-tiba ada satu tukang lari sambil bawa sesuatu saya nggak tahu. Nah saya nggak tahu tukang ini, karena dia lari jadi nggak ngadep ke saya. Lalu Roh Kudus bilang sesuatu, kamu ikut lari. Hah? Kenapa? Kejar dia ngalami sesuatu. Oh ya, oh akhirnya saya lihat dia sedang bantu temannya yang lagi naik, maka itu dia lari. Saya tunggu, nah sampai dia selesai baru saya tanya. Saya kenalkan, saya pendeta Daniel dari Yayasan. Oh ya, saudara, lalu saya sampaikan tentang masa kecil. Dia kaget. Nah, tiap hari sejak Selasa sampai tadi siang dia ingin ketemu. Lalu saya bilang, dia manggil saya Papa, besok Papa ini berangkat. Pasti nggak mungkin. Nah, dia tinggal di sini. Terus saya bilang, besok Papa tunggu kamu jam 8. Saya tadi gambarkan di mana Amit tinggal. Karena dia penasaran, kok bisa Papa tahu tentang kehidupan saya. Nah maaf ya saudara, saya cuma cerita. Kemarin di kaum pria ada yang bertanya di Zoom, bagaimana caranya bisa gampang mendengar suara Tuhan? Ya ini jawabannya, kalau hati kita bersih. Pernah nggak saudara punya radio yang ada gangguan? Pernah punya radio seperti itu? Enak nggak? Enak, banting saja sudah bulan baru. Dia pedang ganggu, nggak bisa jelas beritanya. Nah pemancar surgawi nggak pernah salah, nggak pernah ada gangguan. Receivernya, penerimanya ini yang sering kali ada gangguan. Gangguannya apa tadi? Tersinggung, iri, apalagi ya khawatir, was-was dan macam-macam masalah uang, percabulan, perjinan. Wah, gangguannya banyak sekali. Mau jaga hati kita lebih daripada apa? Suami istri yang rajin bertengkar, bertobat. Saudara diganggu terus oleh si jahat. Ayolah suami istri hidup dalam damai, penuh dengan pengampunan. Gak usah curiga, gak usah mengalami ini, gak usah. Ayo, kalau suami istri selalu berdamai, surga ada di keluarga kita masing-masing. Amin. Anak-anak akan menikmati kebahagiaan. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya sesuatu di sini? Nanti bacakan di situ, ada yang mau tanya sesuatu. Ada nih? Belum ada. Oke. Nah itu maju baik. Siapkan musik. Jadi betul-betul hari ini mau tegas kepada si kunyuk. Nah, saya tanya betul. Jangan mau jadi membernya yang sudah terlanjur jadi member hari ini batalkan. Oh enggak, amin. Batalkan. Katakan iblis stop. Aku enggak mau jadi membermu lagi. Kok sekirim yang aneh-aneh. Betul ya? Maka saudara akan jadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.